Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita kembali dalam pelajaran agama 3, dan pelajaran kali ini adalah pelajaran yang ke-17. Sebelum kita melakukan pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan dulu peralatan yang akan menunjang di dalam pelajaran kita. Buku kita siapkan, alat tulis dapat juga kita siapkan, agar pelajaran kali ini kita dapat mendapatkan kelancaran, serta kita dapat mengerti apa yang telah kita pelajari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat melakukan pelajaran agama walaupun kami lakukan secara virtual, namun tidak mengurangi sukacita kami di dalam mengikuti pelajaran kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, lindungi dari awal hingga akhir dalam pelajaran kami, agar senantiasa pelajaran yang kami lalui dapat berjalan lancar dan tidak ulang sewaktu apa. Ya Bapa yang Maha Kasih, bersambungkan doa ini dengan membawa berkat kami yang berjalan di depan kami, serta kudasarkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Baik anak-anakku semuanya, kita akan mulai pelajaran kita tentang perkembangan Gereja Kerasulan Katolik. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ke-17. Dan setelah kita melakukan pelajaran, kita akan tahu bagaimana pekerjaan Tuhan berkembang di bawah para rasul yang pertama pada zaman akhir. Dan isi pelajaran kita adalah mengenai nama Gereja Kerasulan Katolik, yang kedua tentang kematerian suci yang pertama, pentabisan para pembantu rasul, dan yang selanjutnya tentang perkembangan selanjutnya. Langsung saja kita menuju buku yang kalian pegang satu persatu tersebut, buku tugas, yaitu buku murid ya. Bisa kalian buka pada halaman yang ke-24. Ya, di sana ada sebuah percakapan antara Ibu Smith dan Ibu Brown. Percakapan tersebut berisi tentang sebuah percakapan tanggapan mengenai Gereja Kerasulan Katolik Garden Square, dan terjadi di Februari 1853. Ya, mari kita baca bersama-sama percakapan ini. Apabila kalian berada di suatu tempat bersama dengan yang lain, silahkan dibaca bergantian, itu akan lebih baik. Namun apabila kalian sendirian, bisa bersama-sama membacanya bersama saya. Ibu Smith berkata, "Lihatlah, ada sebuah papan pengumuman. Apakah engkau sudah membaca apa yang tertera di sana?" Ibu Brown menjawab, "Tentu saja. Papan pengumuman itu kan sudah ada di sini sejak beberapa hari yang lalu. Saya langsung tertarik dan saya juga sudah mencari informasi tentang gereja baru ini. Pasti engkau masih ingat akan nubuat-nubuat dan penyembuhan-penyembuhan yang terjadi. Surat-surat kabar pada waktu itu penuh dengan berita tentang hal tersebut." Ibu Smith menjawab, "Apakah yang kau maksud adalah cerita di Albury dan pengacara kita, Cardell dari London? Bukankah di dalam surat kabar telah diberitakan bahwa dia dan beberapa lelaki dari berbagai gereja merasa terpanggil sebagai rasul untuk semua umat Kristiani
dan kemudian dikatakan untuk memperhitungkan kedatangan Kristus kembali yang segera itu, tapi saya tidak tahu. Ibu Brown menjawab, tepat sekali. Dan karena orang tidak percaya kepada mereka, sekarang mereka bergabung di gereja mereka sendiri. Ibu Smith bertanya lagi, jadi karena adanya para rasul, maka mereka menyebut diri kerasulan. Namun mengapa juga Katolik? Apakah hubungannya dengan Katolik Roma? Ibu Brown menjawab, bukan. Biar ku jelaskan. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, artinya universal atau keseluruhan, atau juga umum. Para rasul persekutuan ini mengatakan bahwa mereka diutus oleh Allah untuk semua gereja-gereja Kristiani. Ibu Smith bertanya lagi, menurutmu apakah suatu saat kita perlu mengunjungi kebaktian mereka? Ibu Brown menjawab, mengapa tidak? Kemarin saya melihat banyak sekali orang yang masuk ke dalam gereja itu. Ya, di sini tertulis jadwalnya. Mari kita menghadiri petang ini, ya. Nama Gereja Kerasulan Katolik telah digunakan sejak pertengahan bulan Januari 1849 oleh sidang-sidang jemaat yang mengakui pekerjaan para rasul. Pada mulanya, para rasul tidak bermaksud untuk mendirikan suatu gereja yang baru. Mereka tetap berkeyakinan bahwa mereka diutus sebagai rasul kepada satu gereja Kristus yang menurut anggapan mereka terbentuk oleh semua orang yang telah dibaptis. Di dalam kebaktian kerasulan Katolik, penyembahan dan yang hikmat kepada Allah seperti perayaan Ekaristi yang adalah perayaan perjamuan kudus mendapat tempat yang pas. Ya, sekarang kita akan membacakan tugas yang kedua, yaitu tugas masih tentang percakapan, namun kali ini adalah percakapan antara Ibu Brown, penghantar, dan Ibu Smith. Masih tentang membaca. Dan seperti biasa, apabila teksnya berwarna merah, saya yang akan membacakan. Lalu apabila teksnya berwarna biru, kalian yang membacakan. Dan apabila teksnya berwarna hijau, kita membaca bersama-sama. Mari kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat terkesan dengan kebaktian ini. Kebetulan sekali bahwa pada petang hari ini salah seorang dari rasul-rasul Anda melaksanakan kebaktian di sini. Giliran kalian. Ya, dengan sangat baik. Tetapi mengapa pada akhir kebaktian rasul itu menumpangkan tangannya pada beberapa orang anggotanya dan mengurapinya dengan minyak? Saya belum pernah mengalami hal yang sedemikian itu di dalam suatu kebaktian. Saya percaya itu penumpangan tangan dan pengurapan adalah suatu sakramen atau suatu tindakan suci yang hanya dilaksanakan oleh seorang rasul. Dengan demikian, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada mereka yang telah dibaptis dan yang telah dewasa. Giliran kalian. Itu berarti bahwa orang yang bersangkutan minimal telah berusia 20 tahun. Peraturan ini berasal dari dalam Perjanjian
Perjanjian Lama. Semua laki-laki bangsa Israel pada usia dewasa dari 20 tahun mampu menjadi tentara. Bandingkan dengan Bilangan 1 ayat 45. Dengan demikian, orang-orang yang percaya pada usia dewasa sangat menyadari tanggung jawabnya di hadirat Allah. Dan apakah arti minyak itu? Giliran kalian. Saya masih memiliki satu pertanyaan lagi. Di gereja Anda, bagaimanakah para priester atau pelayan yang lain ditahbiskan? Pentahbisan semua pemangku jawatan, mulai dari diaken, dilakukan oleh rasul atau yang lain yang mendapat tugas dari rasul. Hanya rasul sendiri yang langsung diutus oleh Tuhan dan dipanggil melalui nubuat-nubuat para nabi dan orang-orang percaya yang lain. Ya, demikian adalah mengenai percakapan penghantar sidang Ibu Smith serta Ibu Brown. Peraturan di dalam gereja Katolik memiliki ikatan yang erat dengan Alkitab. Tata tertib yang semula sangat diperlukan untuk rampungan rencana keselamatan Allah yang hendaknya dibangun kembali. Pada masa Kristen awal terdapat rasul, nabi, evangelis, gembala, dan guru. Bandingkan dengan Efesus 4 ayat 11. Tetapi juga diaken, auster, dan uskup. Tuhan Yesus telah memilih 12 muridnya menjadi rasul, tetapi di dalam gereja awal bekerja lebih dari 12 rasul. Selain dari Matias, dari para rasul yang lain, gereja awal tidak ada berita yang pasti bagaimana mereka menerima tugas jawatan mereka. Masalah yang timbul dari keputusan untuk tidak mengizinkan panggilan-panggilan rasul baru adalah jika seorang rasul meninggal dunia, maka terdapatlah kekosongan. Dan yang kedua, para rasul yang lain harus mengambil alih tugas-tugas rasul yang telah meninggal. Dan yang ketiga, akhirnya tidak ada lagi rasul. Itu sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri yang hanya mengangkat 12 rasul saja. Pada para rasul kerasulan Katolik berpendapat bahwa pada zaman akhir juga hanya boleh ada 12 rasul saja. Bahkan pada tahun 1860 mereka berpendapat bahwa pada zaman akhir sampai pada masa kedatangan Kristus kembali hanya boleh 12 rasul saja. Untuk membantu pekerjaan mereka, para rasul memiliki pembantu-pembantu. Mereka adalah coadjutor, pembantu rasul yang bekerja seperti rasul berdasarkan tugas jawatan mereka dan dapat melakukan semua upacara yang merupakan wewenang jawatan rasul. Secara keseluruhan, di dalam gereja kerasulan Katolik terdapat 12 coadjutor. Jika seorang rasul meninggal dunia, hilanglah juga wewenang dan kuasa coadjutornya. Meskipun demikian, para coadjutor ini dapat diberikan kepada rasul yang lain sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya.
tibalah kita pada tugas yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama tugas yang ketiga ini, yaitu tentang suatu nubuat. Mari kita baca bersama-sama. Pada tanggal 30 Mei 1860, para rasul bersama para nabi dan rekan kerja mereka yang terdekat, seperti setiap tahun pada hari Pentakosta, berkumpul di Albury, Inggris untuk suatu konferensi besar. Hingga saat itu sudah ada 5 orang rasul yang meninggal dunia. 26 Januari 1855, Rasul Mackenzie. 28 Januari 1855, Rasul Carlile. 3 November 1855, Rasul Dow. 16 September 1859, Rasul Percival. 20 Februari 1860, Rasul Drummond. Nabi Geyer yang bekerja sama dengan Rasul Woodhouse pada perjumpaan di Albury ini menubuatkan sebagai berikut. Engkau merindukan para rasul yang telah meninggalkan kursi-kursimu. Tuhan memberikan 2 rasul di atas kursi-kursi yang kosong itu sebagai jaminan bahwa Tuhan juga masih akan menempatkan yang lain di tempat-tempat yang kosong sebagai rasul, agar bahu kalian tidak patah, yaitu Charles Bound dan William Caird, karena mereka telah membuktikan diri sebagai rekan kerja yang setia. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana orang-orang melihat nubuat dari Nabi Geyer ini? Ya, orang-orang yang berada di konferensi tersebut merasa heran, merasa senang, beruntung, dan lega serta terkejut karena mereka pada awalnya tidak menemukan petunjuk di dalam Alkitab bahwa mereka dapat mengisi kembali tugas jawatan seorang rasul yang telah meninggal. Mereka menyangka bahwa mereka tidak dapat melanjutkan atau menambah kembali jumlah rasul yang meninggal. Namun dengan nubuat Nabi Geyer, semua terpecahkan dan semua dapat bersukacita karenanya. Ya, kita dapat melihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 16, ayat 20, ayat 23 dan 26. Mari kita baca. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas, yang disebut Justus, dan Matias. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita dapat melihat dengan
kejadian pada Kisah Para Rasul tersebut, ada sebuah panggilan bagi Matias untuk menggantikan pekerjaan para rasul yang kosong, menggantikan kekosongan yang ada di awal pekerjaan mereka. Ketika Nabi Geyer tahun 1862 memanggil Austerososaki sebagai rasul, panggilan ini juga ditolak. Akhirnya tahun 1863 melalui surat edaran kepada para penghantar sidang jemaat kerasulan Katolik, Rasul Woodhouse menghapus hak para nabi untuk memanggil para rasul baru. Pada tahun-tahun berikutnya, para rasul yang lain meninggal dunia. Pada tahun 1901, Rasul Woodhouse, rasul yang terakhir di Gereja Kerasulan Katolik, meninggal dunia pada usia 96 tahun. Apakah konsekuensi bagi Gereja Kerasulan Katolik atas kematian rasul tersebut? Ya, Roh Kudus tidak dapat lagi diberikan, serta jawatan tidak dapat lagi ditahbiskan. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak sidang jemaat yang membubarkan diri. Pada tahun 1971, priester yang terakhir di Gereja Kerasulan Katolik meninggal dunia. Akhirnya, baptisan suci dengan air dan perjamuan kudus juga tidak dapat diberikan lagi. Kita akan melihat tugas yang ketiga, masih lanjutan, dan inilah yang benar-benar terjadi selanjutnya. Para rasul mengakhiri pertemuan itu untuk membahas sendiri membuat ilahi Nabi Geyer. Dalam banyak pembicaraan para hadirin yang dilaksanakan pada malam itu, secara umum memberikan kesan kesukaan atas panggilan rasul baru itu. Keesokan harinya, Nabi Geyer dipanggil oleh Rasul Woodhouse yang bertanya, "Apakah menurut pendapat Anda kedua orang ini benar-benar rasul?" Nabi Geyer menjawab, "Para rasul telah menentukan bahwa para nabi hendaknya tidak memberikan pendapat perihal nubuat-nubuat mereka, melainkan rasul yang harus memutuskannya. Saya hanya tahu bahwa kata-kata ini berasal dari Roh Kudus yang adalah tanggung jawab saya. Segala sesuatu yang lain saya serahkan kepada rasul." Kemudian Rasul Woodhouse menjawab, "Para rasul menolak hal ini dan setiap panggilan rasul yang lain, karena jumlah para rasul yang ada sekarang sudah cukup sampai kedatangan kembali Kristus." Dari pembicaraan tersebut, kita dapat menyimpulkan banyak orang-orang yang percaya telah dinisiatkan untuk menerima baptisan dan perjamuan di gereja negara. Sepanjang memungkinkan, para anggota gereja kerasulan Katolik berkumpul kembali pada kebaktian-kebaktian, tapi tidak ada pengampunan dosa dan perjamuan kudus tidak dapat dirayakan. Ya, tugas yang terakhir adalah tugas untuk mencari nama rasul di dalam Alkitab. Yang pertama ada di 1 Tesalonika ayat 1, ayat yang kedua dan ketujuh, dan yang selanjutnya ada di kitab Roma, Kisah Para Rasul, dan di Tesalonika, serta masih banyak lagi. Kita akan menghubungkan nama-nama Alkitab yang disimbolkan dengan buku yang terbuka di atas dan di bawah gambar-gambar ini, dan gambar-gambar para rasul ini adalah simbol ataupun nama-nama rasul-rasul
pada zaman itu. Saya berikan sebuah contoh bagaimana cara pengisiannya. Misalnya kita melihat kitab Tesalonika, ternyata kita menemukan salah satu nama rasul. Kita langsung dapat menandainya. Kita menandainya dengan hubungan seperti gambar, ya seperti itu. Lalu kita juga dapat membaca kitab yang lain dan melakukan hal yang sama. Misalnya yang ini, di dalam Roma, Kisah Para Rasul, di sana ternyata ada Saulus atau Paulus. Dan selanjutnya di dalam Tesalonika ternyata di sana ada Rasul Timotius. Dan kalian bisa mengerjakannya untuk yang kitab yang di bagian bawah gambar ini. Oke. Dan untuk tugas selanjutnya kita akan membaca sebuah artikel ya dari The Guardian tanggal 23 Mei 1963. Ya, mari kita baca bersama-sama. Katedral untuk para mahasiswa di London, dari reporter kami sendiri. Gereja Kerasulan Katolik Gordon Square, Bloomsbury, London disewakan kepada gereja Inggris. Uskup London Chaplaincy akan menggunakannya untuk para mahasiswa. Itu akan menjadi titik pusat pekerjaan yang selama beberapa tahun telah dilaksanakan di St. George Bloomsbury Square pada awal tahun akademik berikutnya. Pada bulan Oktober, kebaktian untuk para mahasiswa dilaksanakan di gereja Gordon Square. Diharapkan agar kelak gereja kerasulan Katolik di Bloomsbury itu menjadi katedral untuk para pelajar London. Karena gereja ini dalam keindahan, kemegahan, dan juga ukuran gereja ini menyerupai katedral, gereja itu dirancang oleh Raphael Brandon dan dibangun antara tahun 1850 dan 1853. Digambarkan sebagai suatu bangunan arsitektur gotik yang mewah. Gaya Inggris kuno yang diterapkan di sini lebih baik daripada gereja Renaissance gotik yang lain. Ekskomunikasi atau pengucilan. Ekskomunikasi muncul pada pertengahan abad ke-19 ketika sekte itu berada di puncak perkembangannya. Sekte ini didirikan oleh para pengikut rohaniwan dari Skotlandia yang bernama Edward Irving yang meninggal pada tahun 1834. 4 tahun sesudah diekskomunikasi dari Sinode London dan setahun setelah ia dipecat sebagai rohaniwan di gereja Skotlandia. Kedua-duanya disebabkan oleh pengajaran sesat. Sekte itu dipimpin 12 rasul yang menahbiskan jawatan yang lain, termasuk malaikat atau penghantar yang menjadi pemimpin sidang jemaat setempat. Salah satu pengajaran sekte tersebut adalah bahwa hari kedatangan Kristus kembali telah dapat diperhitungkan. Para rasul merasa enggan untuk mengangkat penerus. Selama bertahun-tahun, Irving telah menyibukkan diri dengan banyak nubuat. Sekitar tahun 1828 di London dan Edinburgh, gereja-gereja penuh. Ia berkhotbah tentang kedatangan Kristus kembali.
Gereja Kerasulan Katolik, nama resminya, didirikan 6 bulan setelah kematiannya. Para anggota merasakan bukan sebagai serpihan gereja Katolik yang tunggal, melainkan lebih sebagai pekerjaan khusus yang istimewa untuk berkat dan doa perantara bagi umat Kristiani. Pada tahun 1842, mereka menerbitkan liturgi sendiri. Di gereja Garden Square diterapkan seremoni atau upacara dengan tata cara secara lengkap, dengan lilin-lilin, kemenyan, jubah, air suci, minyak pengurapan atau krisma, dan peralatan-peralatan kebaktian yang lainnya. Ya, demikian itu adalah sebuah artikel mengenai The Guardian, artikel dari The Guardian yang berjudul Sidang Jemaat Golden Square ditutup. Ya, di dalam pelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan orang-orang yang percaya di Kerasulan Katolik telah menerima kembali jawatan rasul dan pekerjaan para rasul pada tahun 1832. Sayangnya, para rasul Kerasulan Katolik memiliki pendapat bahwa zaman akhir sampai pada kedatangan kembali Kristus hanya 12 rasul yang bekerja. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui panggilan-panggilan rasul yang lain. Di dalam Kisah Para Rasul menyebutkan bahwa terdapat kekosongan dalam kalangan ke-12 rasul yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena kematian Yudas Iskariot yang segera diisi melalui panggilan terhadap Matias. Ketika Barnabas dan Saulus atau Paulus menjadi rasul, jumlah 12 rasul tidak penting lagi. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat kita mengerti dan terima kasih. Ya, Nabi Geyer telah memberikan nubuatnya pada hadirin yang berada di dalam konferensi di Albury. Namun, sedemikian mereka banyak menolak nubuat tersebut. Namun, nubuat tersebut dapat memberikan sukacita, kesukaan bagi mereka, dan harapan tentang pekerjaan para rasul. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang berserta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur padamu dari awal hingga akhir, Engkau telah melindungi pelajaran kami sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami. Ya Bapa, biarlah kami dapat menggunakan pengetahuan kami agar kehidupan keimanan kami senantiasa lebih baik. Ya Bapa yang Maha Kasih, bersambungkan doa ini dengan berkat kami yang berjalan di depan kami, serta kudasarkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.